Mari kita lanjutkan ngaji kita kemarin sore. Pada sore ini tanggal 29 Ramadan 1440 Hijriah. Kita masih mengaji hadis tentang fadilah atau keutamaannya surat Al-Ikhlas atau kedahsyatan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darani amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Muslim, dan mengeluarkan atau meriwayatkan hadis yaitu Imam Muslim yang diriwayatkan dari An Mu'adz bin Jabal dan Anas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat banallahu lahu." Siapa saja yang baca Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuknya baitan fil jannah, yaitu rumah di surga. Masya Allah. Jadi membaca 10 kali surat Al-Ikhlas dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Wa akhraja Tabrani, hadis dari Tabrani. Wa dari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa riwayat ukhra, dan riwayat yang lain, an Sa'id bin Musaib, yaitu dari Sa'id bin Musaib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ihda asyarata, bagi siapa saja yang membaca Al-Ikhlas 11 kali, marratan bunya lahu qasrun, maka dibangunkan untuknya satu rumah. Ya, kalau qasrun itu rumah yang mirip dengan kubah. Ya, ini kalau diartikan, kalau kiai kita dulu itu qasrun rumah yang mirip kubah. Fil jannati, di dalam surga.
Wa man qara'aha 20 marrah, dan bagi siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas 20 kali, bunyalahu qasrani, maka dibangunkan untuknya apa? 2 rumah fil jannati, di dalam surga. Wa man qara'aha, dan bagi siapa saja yang membaca Al-Ikhlas 30 marratan, 30 kali, bunyalahu salasu qusurin, maka dibangunkan untuknya 3 rumah, ya, rumah yang mirip kubah fil jannati, di dalam surga. Masya Allah, ini wajib percaya. Faqala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan latakassuranna usuran, wahai Rasulullah, kalau begitu nanti menjadi sangat banyak rumah-rumah yang mirip dengan kubah itu. Jadi kalau 30 kali dibuatkan 3 rumah, lalu sahabat Umar bin Khattab bertanya, ya kalau begitu nanti terlalu banyak di surga rumah-rumah yang dibangunkan untuk orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmatullahi wasi'atun, kasih sayang Allah itu sangatlah luas, ya, min dzalika, dari bentuk-bentuk rumah tadi. Maksudnya kalau dibayangkan setiap 10 kali 1 rumah, berapa triliun kali umat Muhammad ini membaca surat Al-Ikhlas, sehingga banyak sekali rumah-rumah di surga nanti, rumah yang seperti kubah. Maka dijawab Rasulullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangatlah luas dari bentuk-bentuk tadi, dari rumah-rumah tadi. Maksudnya apa? Bisa melebihi dari rupa rumah itu, tidak hanya berupa rumah itu, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kada fi tafsir Hanafi, begitu juga diterangkan dalam tafsir Hanafi, wa Mishkatul Masabih, dan juga diterangkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Wa ruwiya, dan diceritakan an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salatul fajri, siapa saja yang membaca Al-Ikhlas ba'da salatul, setelah salat fajar, ya, atau salat subuh, 11 marratan, 11 kali, lam yalhikhu dzambun yaumaidin, maka akan bersihlah dosanya pada hari itu, ya. Masya Allah. Walau ijtahada syaitan, walaupun syaitan berusaha maksimal untuk mengganggunya, maksudnya diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada fi Ruhul Bayan,
Begitu juga diterangkan dalam kitab Ruhul Bayan. Wa akhraja Tabrani, dan diceritakan dari Tabrani an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, bagi siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas isnatai asyarata, 12 maratan kali, 12 kali, faka'annama qara'al Qur'ana, maka seakan-akan dia sama dengan membaca Quran arba'a marratin, dengan 4 kali khatam, ya. Membaca qul huwallahu ahad 12 kali pahalanya sama dengan khatam membaca Al-Qur'an khatam 4 kali. Masya Allah. Wa kana afdalu ahlul ardh, dan dia menjadi orang yang utama ahli bumi, penduduk bumi yauma idzin, pada saat itu, ya. Kalau membaca 12 kali, maka dia dihitung sebagai orang yang utama pada hari itu. Kaza fil Itqan, begitu juga diterangkan dalam kitab Al-Itqan. Wa akhraja Ibnu Asakir, dan menyampaikan juga Ibnu Asakir an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah SWT meridhai beliau berdua, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sungguhnya bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi awahidatun, 3 perkara bagi siapa saja yang ada dalam dirinya, atau 1 minhunna, dari salah satu 3 itu, falyatazawwaj minal huril 'ain, maka dia akan dinikahkan dengan bidadari surga, haitsu sya'a rajul, sekiranya menginginkan seorang laki-laki itu, iktamanna ala amanatin fa'adaha ala makhafatillah azza wa jalla. Jadi apabila seseorang ingin menyempurnakan amanahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun khala'an qatilihi, wa rajulun qara'a fi duburi kulli salatin qul huwallahu ahad asyara marrat, dan begitu juga orang yang akan dinikahkan dengan bidadari surga, yaitu termasuk orang yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 10 kali setelah sholat maktubah atau setelah sholat wajib. Masya Allah. Wa akhraja Ibnu Majah, dan menyampaikan Ibnu Majah an Khalid bin Zaid,
dari Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 20 marrah banallahu lahu qasran fil jannah. Ini masih satu nada dengan yang lain, tetapi dengan riwayat yang lain. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 20 kali, maka Allah membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Wa akhraja Ibnu Nasr an Anas radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Ibnu Nasr dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah, bagi siapa saja orangnya yang membaca Al-Ikhlas 50 kali, ghafarallahu lahu dzunuba 50 sanah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya selama 50 tahun. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi memang surat Al-Ikhlas ini surat yang diberikan keistimewaan yang sangat luar biasa untuk mengambil dalil-dalil tahlilan itu ya dari Qul Huwallahu Ahad. Karena Qul Huwallahu Ahad ini surat yang diberikan keistimewaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya beda dengan yang lain. Kalau surat Al-Mulk 29 itu atau Tabarok itu juga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya mungkin nanti di hadis yang lain. Keutamaannya kalau surat Al-Mulk itu, kalau nanti di dalam alam kubur seseorang yang hafal surat Al-Mulk, apabila nanti akan diadili oleh mungkar nangkir dari dosanya, maka surat Al-Mulk ini akan menjelma menjadi seorang yang melindungi, ya, melindungi orang yang hafal surat Tabarok. Ini cuplikan saja. Insya Allah kalau tidak ada waktunya ya di lain kesempatan. Semoga Allah berikan waktu. Jadi ini keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, kalau membaca 50 kali maka diampuni dosa 50 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kalau untuk tabungan akhirat, ya ini insya Allah bobotnya luar biasa. Makanya kalau di suatu daerah ada kebiasaan kalau orang meninggal dunia, ini dibacakan fidah. Fidah ini ya surat Al-Ikhlas ini sampai ratusan ribu kali atau mungkin bahkan jutaan kali. Kalau kiai-kiai itu punya santri banyak ya dihitung sampai jutaan kali. Kalau santrinya banyak, setiap santri baca berapa? 1000 seandainya. Kalau santrinya lebih dari 1000 kan enggak lama. Yang banyak itu sampai ratusan kali. Ya. Ini di sini nih ya mengambil dasarnya atau dalilnya ya hadis-hadis ini. Karena pahala kita, bacaan Quran kita, pahala sedekah kita berikan kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu diterima.
Selanjutnya wa akhraja Tabrani an Jabir, dan menyampaikan Imam Tabrani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad kulla yaumin 50 marrah, siapa saja yang membaca Al-Ikhlas setiap hari 50 kali, nudiya yaumal qiyamati min qabrihi kum ya madihallah, akan dipanggil nanti pada waktu hari kiamat ketika mau bangun dari kuburnya, dibangkitkan dari kuburnya, kum, bangunlah ya madihallah, wahai orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, fadkhul jannata, dan masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setiap hari 50 kali. Kalau dibagi setiap habis sholat, berarti setiap habis sholat fardu 10 kali. Nah ini, Masya Allah. Jadi ini sangat luar biasa. Mungkin kalau kemarin belum punya wirid, ini bisa dilaksanakan. Yang membaca itu tidak hanya sambil duduk saja, sambil mungkin pulang ke rumah, mungkin sambil santai, itu bisa dibaca. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.